sini saya akan menjelaskan tentang materi manajemen rantai pasok. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yasinta Eltrisandada dengan NIM 1902-2027 semester 5 kelas C5 Manajemen Universitas Merdeka Malang. Yang pertama ada supply chain dan supply chain management. Supply chain adalah jaringan perusahaan-perusahaan yang secara bersama-sama bekerja untuk memproduksi dan menghantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir. Perusahaan-perusahaan yang terlibat di dalamnya antara lain ada supplier, ada pabrik, distributor, toko atau retail, dan perusahaan pendukung seperti jasa logistik. Ada 3 hal utama yang harus dikelola dalam supply chain, yaitu aliran barang, aliran uang, dan aliran informasi. Aliran barang bergerak dari hulu ke hilir, artinya bahan mentah dikirim dari supplier ke pabrik. Di pabrik, bahan mentah tersebut diolah menjadi barang jadi atau menjadi sebuah produk. Produk tersebut dikirim ke distributor, dari distributor dikirim ke pengecer, dan dari pengecer diberikan kepada pemakai akhir atau pelanggan. Kemudian ada aliran uang. Aliran uang bergerak dari hilir ke hulur, dan aliran informasi bergerak bebas, artinya dapat bergerak dari hulur ke hilir ataupun sebaliknya. Supply chain management. Supply chain management adalah sebuah proses payung di mana produk disampaikan kepada konsumen dari sudut struktural. Supply chain management ini agak berbeda dengan supply chain. Kalau supply chain itu bersifat jaringan fisiknya, yakni perusahaan-perusahaan yang terlibat di dalamnya itu memasuk bahan baku, memproduksi, maupun mengirimnya ke pemakai akhir. Sedangkan supply chain management tidak hanya berpaku pada jaringan fisik atau bersifat internal, melainkan bersifat eksternal juga, yakni yang menyangkut hubungan dengan perusahaan-perusahaan partner. Pada intinya, perusahaan yang berada dalam supply chain yaitu untuk memuaskan konsumen dengan cara membuat suatu produk yang murah, pengiriman tepat waktu, dan berkualitas. Selanjutnya ada area cakupan SCM. Apabila mengacu pada sebuah perusahaan manufaktur, kegiatan-kegiatan utama yang masuk dalam klasifikasi tersebut adalah yang pertama ada product development, yang kedua ada kegiatan mendapatkan bahan baku, yang ketiga planning and control, keempat ada produksi, dan yang terakhir ada distributor. Yang pertama untuk bagian pengembangan produknya. Kegiatan yang harus dilakukan oleh perusahaan antara lain yaitu melakukan riset pasar, merancang produk baru, melibatkan supplier dalam pengembangan produk baru. Kemudian ada kegiatan pengadaan atau kegiatan mendapatkan bahan baku. Kegiatan yang harus dilakukan oleh perusahaan antara lain memilih supplier, mengevaluasi kinerja supplier, melakukan pembelian bahan baku dan komponennya, kemudian ada membina dan memelihara hubungan dengan supplier. Kemudian yang ketiga ada planning and control, di mana perusahaan harus membuat perencanaan permintaan, peramalan permintaan, perencanaan kapasitas, perencanaan produksi, dan persediaan. Yang keempat ada produksi, yaitu perusahaan melakukan kegiatan produksi dan pengadaan kualitas barang. Yang terakhir ada distributor, di mana kegiatan yang harus dilakukan oleh perusahaan yaitu merencanakan jaringan distribusi, penjadwalan pengiriman, mencari dan memelihara hubungan perusahaan dengan jasa pengiriman, dan sebagainya. Intinya, barang tersebut harus sampai kepada pemakai akhir atau customer. Kemudian ada tantangan dalam mengelola supply chain management. Yang pertama ada kompleksitas struktur supply chain, dan yang kedua ada ketidakpastian. Yang pertama untuk kompleksitas struktur supply chain management. Adanya kompleksitas yang melibatkan internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Misalnya untuk bagian internal yaitu antara bagian marketing dengan produksi, di mana marketing seringkali membuat kesepakatan dengan pelanggan tanpa mengecek secara baik kemampuan produksi. Di situ akan menimbulkan suatu problem. Kemudian ada yang bersifat
eksternalnya itu misalnya antara supplier yang menginginkan pemesanan produknya jauh-jauh hari sebelum waktu pengiriman dan sedapat mungkin pesanan tidak berubah. Itu juga akan menyebabkan sebuah problem. Ada peranan teknologi internet, aplikasi internet dalam konteks supply chain management, yaitu electronic procurement dan electronic fulfillment. Kedua aplikasi ini dapat membantu kegiatan supply chain management. Untuk bab selanjutnya ada bab 2. Di sini saya akan jelaskan tentang distribusi network design atau desain lokasi distribusi. Ada 3 poin utama, yaitu yang pertama pentingnya lokasi, yaitu bagaimana perusahaan melakukan pilihan-pilihan dalam menentukan lokasi. Yang kedua ada faktor-faktor, yaitu hal-hal yang dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi. Dan yang ketiga ada metode penentuan lokasi. Ada 2 metode yang digunakan, yaitu lokasi factor rating dan center of gravity teknik. Untuk yang pertama pentingnya lokasi. Salah satu keputusan yang paling penting yang harus dibuat oleh perusahaan adalah di mana akan menempatkan kegiatan operasional mereka. Maka keputusan yang harus diambil selanjutnya oleh manajer operasional adalah strategi lokasi. Pilihan-pilihan yang ada dalam lokasi meliputi tidak pindah tetapi meluaskan fasilitas yang ada, mempertahankan lokasi yang sekarang selagi menambah fasilitas lain di tempat lain, dan yang terakhir, menutup fasilitas yang ada dan pindah ke lokasi lain. Yang kedua ada faktor-faktor yang mempengaruhi lokasi. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi ialah yang pertama, produktivitas tenaga kerja, nilai tukar risiko mata uang, biaya, sikap, kedekatan dengan pasar, kedekatan dengan supplier, dan yang terakhir, kedekatan dengan pesaing. Yang ketiga atau yang terakhir ada metode penentuan lokasi. Ada 2 metode yang digunakan. Yang pertama, location factor rating adalah sebuah metode penentuan lokasi yang mementingkan adanya objektivitas dalam proses mengenali biaya yang sulit dan evaluasi. Faktor yang dipertimbangkan yaitu faktor kualitatif maupun kuantitatif. Dianalisis dengan cara mengkuantifisir semua faktor. Kemudian ada metode center of gravity teknik. Merupakan sebuah teknik matematis yang digunakan untuk menemukan lokasi yang paling baik untuk suatu titik distribusi tunggal yang melayani beberapa toko atau daerah. Metode ini memperhitungkan jarak lokasi pasar, jumlah yang dikirim, dan biaya pengiriman. Sekian dan terima kasih.